وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Pada hari Sabtu keempat di malam minggu bertempat di Rumah Saudara Irwan Kebun Batu Jakarta Selatan tanggal 23 September 2023 bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Alhamdulillah, masyaallah, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita, semoga dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dan kesehatan afiat, sembuhkan segala penyakit kita dan segala hajat-hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus berziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa wa tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamun alayka ya rafi' asyani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alayka ya rafi' asyani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alayka ya rafi' asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, bulan yang lalu sampai qala alaihi salatu wassalam man talabal ilma liyujadil bihil ulama wa yumari bihi sufaha. Benar ya? Wa yusrifu bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar. Barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menuntut ilmu
Di dalam menuntut ilmunya tujuannya untuk bermujadalah, untuk berdebat dengan ulama, kemudian untuk membantah yumari bihi sufaha, untuk membantah orang-orang bodoh, wa yusrifu bihi wujuhan nas, yang memalingkan wajah manusia kepadanya, ya, mencari perhatian atas manusia. Jadi itu nuntut ilmu, ada orang alim untuk didebat. Ya, sekarang ini debat, ya, pakai ilmu lah ini, pakai kitab dalil ini dan sebagainya. Ya, di kasus-kasus sekarang gitu, nggak percaya Habib dengan bawa kitab Sajadul Mubarakah dan sebagainya. Emang dia yang baca kitab Sajadul Mubarakah kalau itu kitab benar? Kan sebelum dia nih, yang anak baru kemarin kan ada ulama yang di tahun kita nggak ngalamin deh, di tahun 1011 awal seperti Kiai Hasyim Asy'ari. Nggak, jangan dari Habibnya deh. Kalau dari Habibnya nanti dibilang apa, satu sekutuan apa, bukan kongsi, ya, maksudnya iya Habib juga ambil lain, jangan kita ngambil dari selain Habib. Ada Kiai Hasyim Asy'ari, ada Syekh Umar Nawawi Al-Bantani, ya, kemudian guru-gurunya yang berasal semua dari Habaib. Ini yang kiai-kiainya dah, yang di sininya semuanya dari zaman Gus Dur, itu kan ulama, ya, belum pernah ceritain itu kitab. Emang mereka nggak baca, nggak tahu ada kitab-kitab? Ada, tahu, ya, apalagi sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, yang semuanya menyebutkan tentang ada namanya Balawi, disebutin. Kalau itu palsu nggak bakalan disebut. Belum lagi kisah-kisahnya, magom-magomnya, amalannya, mujahadahnya, ya. Kalau itu palsu udah dari dulu, nggak anak baru kemarin, ya, paham ya? Kalau itu udah jadi perdebatan di zaman Imam Syafi'i, perdebatan di Imam Ghazali, perdebatan di imam, dan terus terjadi sampai sekarang. Oke, kan belum pernah terjadi, ya. Dari mana? Ya dari kitab-kitab yang kita pelajari, yang kita belajar, belum pernah ada kan. Ini juga dari kecil belum pernah dengar ada apa namanya, ada permasalahan, perdebatan di masalah ada Habib atau tidak ada ahli sunnah. Lain kalau bukan ahli sunnah, nah, dia mungkin kita ngambilnya dari situ, ya. Pokoknya dicari terus nih kesalahan apa aja, ya, apa aja dicari dari Bani Alawi, ya. Ingin berdebat, ya diajukan debat, hilang. Kemudian diperbodoh tuh, ya, membodohi orang-orang bodoh, ya, di apa namanya, dia membantah orang-orang bodoh. Kita nggak ngerti dibantah, nih dalilnya ini dan sebagainya. Ulama yang pintar di debat, orang ini dibantah. Wa yusrifu bihi nas, ya itu tujuan untuk memalingkan dirinya, ya, kepada dia, gitu. Terus ujung-ujungnya politik, ya, dia mencemarkan atau memperpolitik di dalam arti biar Habib nggak akan dipercaya, gitu. Jadi nanti kalau Habib ngasih arahan dan sebagainya, ya orang nggak bakal ikutin dia. Itu tujuannya begitu. Karena lo udah kasih tahu, dulunya Arab, ntar masuk ke Habib. Itu beberapa tahun dulu dimutakin dengan ngomong. Ya, kalau dicari-cari geledah rekamannya ada. Pertama Arab, ntar ditafsirkan kepada Habib, ntar kepada siapa? Dicatat lagi ntar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mulai hadis-hadis Nabi, perilaku Nabi nggak dipakai. Ya, ini sekarang aja Habib ini dianggapnya dongeng. Ya, dongeng, cerita dongeng yang dulu orang Wahabi ngomong, sekarang yang aku halusun, tapi ini nggak yakin, ya, itu identitasnya aslinya. Kalau itu bedah itu nanti di akhirat deh, nanti lihat sendiri. Komunis mereka, ya, cuma bertopeng aja. Sekarang orang banyak bertopeng dengan Pancasila, dengan persatuan, dengan NKRI, dengan membela rakyat, tapi lihat kenyataannya, ya, mereka bukan membela rakyat, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini serem nih, ini karena bicara tentang ulama, karena kadang-kadang yang dianggap ulama ini yang didengar omongannya, tapi dia yang berlaku menyimpang. Wadzakar wa dzukira, disebutkan fi ba'dil akhbar, di dalam setengah kabar, ya, di dalam kabar-kabar, berita-berita yang didapat ini oleh Habib Abdullah daripada gurunya dari kitab-kitab. Anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, sahibah Musa alaihissalam, dia bersahabat, dia berteman dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang laki-laki bersahabat yang menemani Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Walazimahu hatta akhadha anhul ilmah. Ya. Orang tersebut yang menemani Nabi Musa
Dia terus melazimkan, rajin ini. Datangi Nabi Musa, nemenin Nabi Musa di mana dakwah, sehingga dia mengambil ilmu dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, kayak ente gitu, ikutin ulama, ikutin guru, sampai akhirnya bisa belajar mengambil ilmu dari Musa. Tsumma ja'ala yaqul, kemudian jadikan ya omongan orang tersebut apa? Hadasana Musa kalimullah. Hadasana Musa sofiyullah. Dikit-dikit kalau ngomong, berita aku dapat dari Musa kalimullah. Nih dari guru, dari Nabi Musa. Nih berita dari Musa. Nih kabar dari Nabi Musa sofiyullah. Ya, kekasih Allah. Ya, kesuciannya Allah. Hatta asari wa kasura maluhu. Sehingga ya dia menjadi orang kaya, banyak hartanya, mewah. Ya, dari ngomong begitu tuh. Dikit-dikit ya, Allah Ta'ala, golan Nabi, oh ini dari ulama ini, sehingga apa? Jadi orang kaya. Ya. Ini kalau ingat begini nih, takut jadi ulama mendingan jadi penuntut ilmu. Ya, takut otak kita hanya harta kekayaan. Inti jangan sampai mendidik anak-anak inti ke dalam agama, ke pesantren, ke madrasah, agar anak inti didik jadi ulama. Karena di zaman sekarang serem, daripada anak inti jadi bandar judi online. Ya, mendingan jadi apa? Jauh, jadi ulama. Nah, ketika jadi ulama, ya jangan sampai nilainya hanya untuk mencari dunia, bukan, jangan itu. Nyari ridha Allah. Ya, siapa nyari akhirat, dunia ngikut. Tapi dia nyari dunia, akhirat nggak ikut. Ini lihat contohnya. Orang tersebut, ya bicaranya sedikit-sedikit bawa Nabi Musa. Ini berita dari Nabi Musa. Hadasana. Musa kalimullah, Musa sofiyullah, hatta asari wa kasura maluhu. Sehingga banyak hartanya, mewah dia. Summa faqadahu Musa. Kemudian pada saatnya Nabi Musa kehilangan dia. Kehilangan tuh nggak ketemu. Yang orang kemana? Nabi Musa kehilangan dia. Nggak ada. Faja'ala yas'alu anhu fala yasma'u lahu bi khabar. Kemudian mulailah Nabi Musa mencari tahu, bertanya tentang si fulan ini, ya, yang ikutin beliau, yang ikutin Nabi Musa, kemudian harta banyak, mewah, kemudian Nabi Musa kehilangan dia, nggak ada berita, nggak ada kabarnya, kemudian tanya, fala yasma'u lahu bi khabar. Beliau juga tidak mendengar ini kabarnya. Beritanya kemana? Sampai akhirnya anja'ahu rajulun wa fi yadihi khinzir. Sehingga pada saatnya Nabi Musa didatangi oleh laki-laki, ya, karena Nabi Musa cari berita-berita, ya orang dengar Nabi Musa kehilangan dia, sehingga ada orang yang datang ke Nabi Musa. Wa fi yadihi khinzir, dan di tangannya ada seekor babi. Ya, dia bawa babi. Anak muda ini, seorang ini datang Nabi Musa bawa babi. Wa fi unugihi hablun aswad, dan di leher si babi itu ada tali yang terlingkar di lehernya berwarna hitam. Fasa'alahu Musa anhu hal ra'ahu. Nabi Musa kemudian bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau melihatnya? Orang tersebut, faqala lahu, na'am, ya saya melihatnya. Huwa hadza khindir. Huwa hadzal khindir. Nah, ini yang babi ini. Ya, makanya ketika Nabi Musa cari tahu siapa orang tersebut, ya maksudnya kemana nih? Yang biasanya bawa-bawa nama ana, belajar dari ana, tatong hilang ke ente gitu. Hilang kan ana cari tahu kemana? Kemana si Fulan nggak datang-datang, hilang aja udah setahun 2 tahun. Ya, sehingga berita itu tersebar, paham nggak? Sehingga akhirnya ada orang yang datang mau ngasih tahu pasti. Makanya Nabi Musa tanya, ente tahu di mana orang tersebut? Tahu? Mana? Ini yang dibawa kan bawa babi. Ini jadi babi. Ya. Makanya dikasih tahu. Kemudian fasa'ala Musa alaihissalam rabbahu. Nabi Musa pas melihat begitu, tentu beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Tuhan, kepada Allah taala, an yu'idahu ila suratihi, untuk mengembalikan kepada wujud asalnya, kepada rupa asalnya. Wajar. Ya, kan seperti guru. Ya, inti kalau di babi juga aneh, minta Allah taala misal gitu. Ya, Nabi Musa begitu ya, namanya belajar, hilang tak tahu udah kaya, duitnya udah banyak. Ya, bawa buat Nabi Musa lagi. Nah, akhirnya apa yang terjadi?
Nabi Musa minta kepada Allah, minta tuh kepada Allah agar dijadikan kembali kepada asalnya. Yas'alahu amma asobahu, ya, dengan kepadanya untuk minta, untuk kemudian bertanya, ya, kepada apa yang menjadi penyebabnya. Dia jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sambil mau nanya sama Allah, kok bisa begini? Paham ya? Tentu dong, minta kembali asalnya dan meminta juga sebab, ya, yang menimpanya itu sebabnya apa? Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, lau sa'altani bima sa'alani bihi Adamun faman ba'dahu lam a'idhu ila surati. Adam, jikalau engkau meminta kepada aku, memohon kepada aku seperti yang kau mohon agar kembalikan wajahnya seperti semula sedia kala sebagai manusia, jikalau engkau minta itu dengan apa yang kau mohon kepada aku, ya, sa'altani bihi Adam, ya, sa'alani bihi Adam, jikalau engkau meminta kepada aku dengan seluruh anak Adam, ya, meminta yang sama, ya, kau minta, ya, yang kau minta kepada aku, memohon kepada aku, ya Musa, dengan apa yang Adam faman ba'dahu dan setelahnya, maksudnya anak cucunya deh, yang diminta Nabi Adam dan setelahnya, arti seluruh manusia meminta sama seperti kamu minta untuk kembalikan kepada asalnya. Lam a'idhu ila surati, nggak bakal saya kembalikan kepada asalnya. Baru bahasa kita nih, ini bahasa tinggi banget ya. Inti meminta Adam dengan seluruh setelahnya, termasuk lu, termasuk inti, termasuk semuanya, seluruh manusia meminta, nggak bakal Anda balikin. Apalagi inti cuma seorang. Seluruh manusia meminta untuk kembalikan dengan orang ke asalnya, aku tidak akan kembalikan. Itu paham ya? Ya. Walakin ukhbiruka, akan tetapi saya kabarkan kepada engkau. Kembalikan tidak, tapi saya mau kabarkan. Ya, Allah nggak bakal kembaliin, tapi Allah kabarkan. Kan Nabi Musa nanya, ya, yang menimpanya apa nih? Ya, minta dikembalikan, terusnya sebabnya apa yang menimpanya? Yang diminta nggak dikabulkan sama Allah. Tetap keadaannya begini. Baru inti, seluruh manusia untuk meminta kembalikan, tidak aku kembalikan, tapi aku kabarkan kepada engkau. Lima sona'tu bihi hada, walakin ukhbiruka anhu lima sona'tu bihi hada. Akan tetapi aku kabarkan kepada kamu kenapa aku buat hal yang demikian ini. Aku jadikan ia seperti ini. Aku kabarkan kepada kamu, ya, kenapa aku berbuat, aku menjadikan orang tersebut seperti ini. Kenapa? Innahu kana yatlubud dunya biddin. Karena sesungguhnya dia mencari dunia dengan agamanya. Paham ya? Nyari dunia dengan agamanya. Paham nih? Ya, ente nyari dunia dengan kerja, ente nyari dunia dengan keringat, jangan dengan hal urusan dunia. Jangan dunia dicari dengan bawa agama. Ini memang sekarang. Ya. Alhamdulillah min dzalik, apalagi jual-jual agama. Ya, semoga Allah jauhkan yang demikian itu. Nah, nanti ya kita akan lanjutkan. Ya, cukup ini jadi pemberitaan. Ini orang-orang alim dulu luar biasa. Ya, kalau sampai dia nggak bawa, ya, yang benar itu benar, yang hak itu hak. Nanti ada tentang fitnah buat orang alim apa? Min fitnatil alim, kata Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita panjang umur sehat afiat, kita akan bahas. Ini buat orang alim nih fitnahnya. Gimana nih kita? Nah, min fitnatil alim tergolong dari bagian fitnahnya orang alim, an yakunal kalam ahabbu ilaihi minal istima'. Fitnahnya orang alim, ujiannya orang alim, dia lebih senang berbicara ketimbang mendengarkan. Paham ya? Serem tuh. Makanya enakannya ngaji. Makanya masih mau ngaji, kenapa? Karena kita dengerin kan, nggak ngomong. Tapi banyak kan fitnahnya orang alim itu. Ketika dia udah bisa ngajar, udah alim, dia nggak malah lagi duduk ngaji. Kenapa? Dia lebih demen bicara, nasihatin orang ketimbang dinasihatin. Paham tuh? Ya, makanya
tetap ya, mudah-mudahan kita istiqomah, tetap ngaji. Andai kata inti bisa ngajar, tetap ngaji walaupun cuma seminggu sekali. Tuh ngimbangin. Kenapa? Biar kita dengerin ya, bukan hanya nasihatin. Karena fitnahnya orang alim begitu. Ya, dia lebih suka ngomong daripada dengerin. Nah kita apalagi udah kagak pinter, ya, maunya demen ngomong, nggak mau dengerin. Artinya apa? Kita mau dinasihatin. Jangan nasihatin orang tapi dinasihatin nggak mau. Ini fitnahnya orang alim, dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya udah pinter aja, masih muda sayang. Kalau udah tua Syibban, Sayyidil Walid sampai ngomong, kalau ada yang bisa mengajarin Anda belajar. Anda mau belajar, itu Anda dengar sendiri, beliau lagi ngajar. Anda mau belajar, tapi gimana mau nyari guru? Kata Sayyidil Walid, murid-murid aja udah habis. Ini Allah kasih panjang umur Anda sampai 90. Anda mau nyari guru mana lagi? Lagi itu yang di bawah Anda udah pada meninggal, apalagi guru Anda. Paham ya? Bayangin tuh, makanya ya Allah, sisa umur Anda yang ada, belum tentu Anda bisa jalanin yang ada. Belum tentu ya, ngerinya seperti begini. Atau seperti yang tadi yang dijadikan babi. Lah, daripada nggak manfaat umur Anda yang mungkin tinggal 20, 10, 5, nggak tahu gitu ya. Besok gimana kita nggak tahu. Ya, kalau perkira-kiraan rata-rata 60, 70 masih ada 20 tahun kan. Kira-kira begitu. 30 tahun atau 20 tahun ya. Nah, makanya daripada ngaji manfaat, Anda habisin umur Anda. Dengan apa? Anda hadiahkan buat guru Anda. Anda udah bicara berkali-kali. Anda nggak punya umur, Anda nggak punya umur nih. Jadi kapan aja Anda mau meninggal, jadi nggak ada punya umur. Kalau inti kan minta panjang umur, ya nambah 20, 30. Ini seandainya nih, kan kita ada umur seandainya nih, Allah Anda dikasih sama Allah umur Anda sampai 70. Berarti umur Anda sekarang berapa? 50, berarti kan 20. Itu 20-20-nya Anda serahkan, hadiahkan kepada guru-guru Anda. Udah tinggal 4 sekarang. Ya, terutama anak Sayyidil Walid nih, 4, tinggal 4. Maka diserahkan. Kenapa? Guru udah banyak yang meninggal. Orang tua udah nggak ada. Bapak, ibu udah nggak ada. Tuh, paham ya? Dulu kita nggak hadiahkan, cuma doain biar panjang umur. Sekarang habis sudah. Mau kemana? Udah ngabisin. Jadi umur Anda udah nggak ada. Tuh, makanya cepat ngaji daripada nanti Anda nggak ada, baru nyesel sejadi-jadinya. Apalagi kita ketemu yaumil qiyamah. Ya, mendingan sekarang kasih tahu yang lain, ngaji sayang. Umur Anda udah nggak ada. Tapi kok tahu-tahu mesti panjang umur, itu hak Allah Ta'ala. Paham nggak? Hak Allah Ta'ala mau kasih 70-80 itu hak Allah Ta'ala, tapi umur Anda nggak ada. Kenapa? Yang 20 tahun nih, ibaratnya 30 tahun umur Anda masih ada, Anda udah serahkan guru Anda. Guru Anda Masya Allah, nyebarin ilmu, ngasih ilmu orang. Dapat nggak pahalanya kita? Dapat, karena umur kita di saat di situ. Yang guru kita mungkin tinggal 5 tahun lagi, Allah tambahkan. Paham ya? Ditambahkan karena hadiah, kita hadiahkan pada guru kita. Bukan bahasa sodako, jangan hadiah. Paham ya? Ibaratnya Anda punya duit 1 juta nih. 1 jutanya Anda hadiahkan. Habis gak nih? Habis. Nggak ada, tersisa duit Anda nggak ada. Tapi Alhamdulillah, Allah masih kasih Anda, besok masih makan, besok masih makan. Apalagi ada janji Allah Ta'ala, siapa yang berhadiah, siapa yang infak, Allah lipat gandakan. Begitu, itu urusan Allah Ta'ala. Yang penting umur Anda hadiahkan buat guru, yang mana guru itu kan bermanfaat luar biasa. Yang Anda nanti kalau meninggal dapat limpahan pahalanya. Kalau memang pada akhirnya memang habis di dunia. Tapi kalau Allah kasih panjang umur, itu hak Allah. Tapi umur guru-guru kita masuk dapat terlibat di dalam pahala. Paham ya? Gitu. Kenapa? Karena tuh salah satu guru-guru kita begitu, termasuk dari Ustaz Ali begitu juga. Ya, beliau waktu malam Kamis bulanan pernah bicara begitu tuh. Ya, Anda serahkan umur Anda buat guru-guru Anda. Termasuk Habib Munzir ada pernah dengar juga dan sebagainya. Ya, gitu. Kalau habis ya udah nggak apa-apa, tapi manfaat nggak? Manfaat. Beliau udah meninggal, yang diserahkan guru-gurunya, termasuk Ustaz Umar waktu lagi ceramah begitu. Anda hadiahkan buat sono. Mungkin bukan satu aja guru-gurunya, tapi nggak pahalanya. Dapat pahalanya, belum dari murid-murid lagi. Ya. Nah jadi begitu. Kenapa? Karena jadi manfaat. Ya serem kalau lihat begini nih. Karena kita nggak tahu, kita sekarang istiqomah 60 tahun, 70 tahun di umur itu belum tentu. Kita bisa ngomong karena nggak lihat soal duit. Tapi kalau duit udah dilihat, Alhamdulillah min dzalik, inti lagi butuh beli tanah 3 hektar. Duit di depan ente 3 M. Ya. Tinggal tanda tangan, tapi haram nih, biarin deh dikit doang haramnya. Bisa begitu. Lihat pada jual agama,
Ya, sebenarnya tahu nurani nggak bisa dibohongin, tapi bisa percaya orang. Lihat ini kasus suka banyak banget itu, ya, gitu. Ya luar biasa. Ya akhirnya kita bisa jadi buzzer. Sekarang buzzer bukan Abu Janda lagi sekarang, ya. Yang diganti ulama bisa jadi buzzer. Alhamdulillah dari mudah-mudahan Allah selamatkan akidah kita, Islam, iman kita, ihsan kita, ya, dan doakan juga guru-guru, ya, baik yang muda, yang tua, yang masih istiqomah, mudah-mudahan terus istiqomah sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله